Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi mereka sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, dalam kondisi segar, bugar, fit, fresh pikiran, tentram hatinya. Dan mudah-mudahan itu semua menjadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Pendengar yang budiman, kembali hadir di ruang dengar Anda, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini kembali hadir menjumpai Anda, saya Umar Abdullah, dalam rubrik kisah-kisah teladan. Saya sebagai naratornya. Dan kali ini kisah-kisah teladan mengangkat sebuah judul, Asma binti Abu Bakar. Nah, beginilah biografi singkatnya. Pendengar yang budiman, Asma binti Abu Bakar, semua unsur keturunan yang mulia terkumpul dalam pribadinya. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat karib yang paling utama bagi Rasulullah semasa hidup beliau. Kakeknya Abu Atiq, yaitu ayah Abu Bakar. Saudara perempuannya Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah Muhammad SAW, seorang wanita yang suci, bersih, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Dan suami Asma, Zubair bin Awam, seorang tokoh yang sangat mengutamakan ridho Allah dan ridho ibu bapaknya. Nah, sekelumit riwayat hidup putra Asma, yaitu Abdullah bin Zubair, sangat terkait dengan riwayat hidup ibundanya yang mulia ini, Asma binti Abu Bakar.
Pendengar yang budiman, nama wanita ini pendek saja, yaitu Asma binti Abu Bakar. Asma termasuk kelompok wanita yang pertama-tama masuk Islam. Di samping itu, Asma mendapat gelar Zatun Niqtaqain, artinya wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Nah, kenapa Asma sampai mendapatkan gelar ini? Beginilah kisahnya. Pendengar yang budiman, tepat di hari Rasulullah Muhammad SAW hendak berangkat hijrah ke kota Yastrib yang kemudian berganti nama menjadi kota Madinah, Asma menyediakan makanan dan minuman untuk perbekalan beliau dan ayahnya Abu Bakar. Ketika Asma hendak mengikat karung makanan dan kirbah tempat air minuman, Asma merobek ikat pinggangnya sebagai tali pengikat. Nah, karena itulah Rasulullah Muhammad SAW mendoakan, semoga Allah mengganti ikat pinggang Asma dengan dua ikat pinggang yang lebih baik dan indah di surga. Nah, sejak itulah Asma digelari Zatun Niqtaqain. Pendengar yang budiman, Asma menikah dengan Zubair bin Awam, seorang pemuda miskin, tidak mempunyai pelayan yang selalu siap sedia membantu pekerjaan Asma, tidak punya harta yang dapat melapangkan kehidupan keluarganya kecuali hanya seekor kuda yang dirawatnya dengan baik. Sungguh pun begitu, Asma tidak kecewa. Dia adalah seorang istri yang baik dan setia dan selalu khidmat kepada suaminya. Jika suaminya sedang sibuk mengemban tugas-tugas yang dibebankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Asma tidak segan-segan bekerja keras merawat dan menumbuk biji kurma untuk makanan kuda suaminya. Pendengar yang budiman, ketika tiba saat yang direncanakan bagi Asma untuk hijrah ke Madinah, dia sedang dalam kondisi hamil tua, mengandung janin yang nanti diberi nama Abdullah bin Zubair. Abdullah putra Zubair suaminya. Walaupun dia sudah hampir melahirkan, hal itu tidak menjadi rintangan baginya untuk mengatasi berbagai kesulitan menempuh perjalanan jauh dan berbahaya. Dan setelah sampai di Kuba, Asma pun melahirkan. Bayinya seorang putra yang didambakan dan dibanggakannya. Kaum muslimin mengucapkan takbir dan tahlil menyambut kelahiran bayi Asma sebagai tanda gembira dan bersyukur, dan itulah bayi yang pertama yang lahir di Madinah. Pendengar yang budiman, kegembiraan yang sangat kaum muslimin ini ada sebabnya. Karena sebelumnya orang Yahudi dan rahib-rahib mereka telah berdusta ketika menyebarkan isu bahwa mereka telah menyihir kaum muslimin dan menjadikannya mandul, sehingga kaum muslimin tidak akan memperoleh anak yang baru di Madinah. Nah, kelahiran Abdullah ini telah menepis berita bohong dan tipu daya yang dihembuskan kaum Yahudi. Pendengar yang budiman, Asma segera membawa bayinya ke hadapan Rasulullah Muhammad SAW dan meletakkannya di pangkuan beliau. Rasulullah mengambil air ludahnya sedikit, lalu dimasukkannya ke dalam mulut bayi ini. Itulah makanan yang pertama-tama masuk ke dalam rongga anak ini. Kemudian beliau membaca doa bagi bayi tersebut. Pendengar yang budiman, pribadi Asma binti Abu Bakar dirahmati Allah dengan beberapa keistimewaan yang menonjol yang jarang terdapat sekaligus. Dia cantik, hampir sama dengan saudarinya, yaitu Aisyah. Dia cerdas, lincah, cekatan, dan memiliki otak yang sangat cemerlang. Kepemurahannya menjadi teladan bagi banyak orang.
Anaknya yaitu Abdullah bin Zubair pernah berkata, "Aku belum pernah melihat wanita yang pemurahnya melebihi kepemurahan ibuku, Asma. Bibiku berlainan. Kalau bibiku dikumpulkannya lebih dahulu sedikit demi sedikit sesuatu yang akan dinafkahkannya. Maka bila sudah terkumpul, barulah dibagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Lain dengan ibuku, dia tidak pernah menyimpan sesuatu sampai besok." Pendengar yang budiman, berkat otaknya yang cemerlang, Asma selalu bertindak baik dan bijaksana. Tatkala sejarah telah melupakan peran Asma, namun otaknya yang cemerlang tidak pernah melupakan dirinya. Begitu pula kekuatan pikirannya menimbang dan meneliti, serta kekuatan imannya. Semua tidak pernah berkurang sampai pertemuan terakhir dengan anaknya, Abdullah bin Zubair. Pendengar yang budiman, saat itu Abdullah bin Zubair diangkat menjadi khalifah setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal. Negeri-negeri Hijaz, Mesir, Irak, dan sebagian besar negeri Syam tunduk di bawah pemerintahan Abdullah bin Zubair. Tapi Bani Umayyah tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan tentara yang besar di bawah pimpinan Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk menggulingkan khalifah. Abdullah bin Zubair, sang khalifah, turun ke medan tempur memimpin sendiri tentara yang setia kepadanya. Dia memperlihatkan kebolehannya sebagai panglima perang yang gagah berani dengan taktik dan strategi perang yang brilian. Tapi para perwira bawahannya dan prajuritnya yang banyak meninggalkannya satu persatu, membelot ke pihak musuh. Akhirnya, dengan jumlah tentara yang tinggal sedikit, dia mundur di bawah naungan Ka'bah yang suci dan agung. Beberapa saat sebelum kekalahannya, Abdullah bin Zubair pergi menemui ibundanya yang sudah lanjut usia dan sudah mengundurkan diri dari kegiatan masyarakat umum dan matanya sudah buta. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummi," kata Abdullah memberi salam kepada ibunya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Abdullah. Mengapa engkau datang ke sini pada saat begini? Padahal batu-batu besar yang dilontarkan menjadi Hajjaj kepada tentaramu menggentarkan seluruh kota Makkah," kata ibunya dengan keheranan. "Wahai ibu, aku datang hendak bermusyawarah dengan ibu," jawab Abdullah dengan hormat dan menunjukkan kasih sayang. "Tentang masalah apa?" tanya ibunya khawatir. "Tentaraku banyak yang meninggalkanku. Mereka membelot dariku ke pihak musuh. Mungkin karena takut kepada Hajjaj, atau mungkin juga karena mereka menginginkan sesuatu yang dijanjikannya. Sehingga anak-anak dan istriku pun berpisah denganku. Sedikit sekali jumlah tentara yang tinggal bersamaku. Mereka itu pun agaknya tidak akan sabar bertahan lebih lama bersamaku. Sementara itu, para utusan Bani Umayyah menawarkan kepadaku apa saja yang kuminta berupa kemewahan dunia, asal saja aku bersedia meletakkan senjata dan bersumpah setia mengangkat Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah. Nah, bagaimana pendapat ibu?" tanya Abdullah. Pendengar yang budiman, Asma menjawab dengan suara tinggi, "Terserah kepadamu ya Abdullah. Bukankah engkau sendiri yang tahu dengan dirimu? Bila engkau yakin bahwa engkau mempertahankan yang hak dan mengajak kepada kebenaran, maka teguhlah seperti para prajuritmu yang telah gugur dalam mengibarkan benderamu. Tetapi bila engkau menginginkan kemewahan dunia, sudah tentu engkau seorang anak laki-laki yang pengecut. Berarti engkau mencelakakan diri sendiri dan menjual murah harga kepahlawananmu selama ini, nak." Pendengar yang budiman, Abdullah sang khalifah menundukkan kepala di hadapan ibunya yang kelihatan marah, bercampur berbagai perasaan yang tidak pasti wujudnya. Walaupun ibunya sudah tua dan buta, Abdullah yang khalifah dan panglima perang yang gagah berani itu tidak sanggup melihat wajah ibunya karena sangat hormat dan kasih kepadanya. "Tapi aku akan terbunuh hari ini, Bu," kata Abdullah lembut. "Itu lebih baik bagimu daripada engkau menyerahkan diri kepada Hajjaj. Akhirnya toh kepalamu akan diinjak-injak juga oleh budak-budak Bani Umayyah dengan mempermainkan janji-janji mereka yang sulit dipercaya," jawab ibunya tegas dengan nada tinggi. "Aku tidak takut mati, Bu.
Tapi aku khawatir mereka akan mencincang dan merobek-robek jenazahku dengan kejam. Kata Abdullah lagi, tidak ada yang perlu ditakutkan perbuatan orang hidup sesudah kita mati. Kambing yang sudah disembelih tidak merasa sakit lagi ketika kulitnya dikupas oleh orang, kata ibunya. Maka Abdullah pun berkata, semoga ibu diberkati Allah. Begitu pula hendaknya buah pikiran ibu yang selalu terang benderang. Maksud kedatanganku hanyalah untuk mendengar apa yang telah ibu sampaikan barusan. Allah Maha Tahu, aku tidak lemah dan tidak terlalu hina. Dia Maha Tahu, aku tidak terpengaruh oleh dunia dan kemewahannya. Murka Allah bagi orang-orang yang menyepelekan segala yang diharamkannya. Inilah aku, anak ibu. Aku selalu patuh menjalani segala nasihat ibu. Jika aku tewas, janganlah ibu menangisiku. Segala urusan kehidupan ibu serahkan kepada Allah. Yang ibu khawatirkan kalau engkau tewas di jalan yang sesat, kata Asma memperlihatkan keteguhan imannya. Percayalah ibu, anak ibu tidak memiliki pikiran sesat untuk berbuat keji. Anak ibu tidak percaya untuk menyelamatkan diri dengan mengorbankan orang-orang muslim yang baik atau melakukan kejahatan-kejahatan lain. Anak ibu mengutamakan keridhaan Allah Azza wa Jalla dan keridhaan ibu. Aku katakan semua ini di hadapan ibu dengan hatiku yang putih bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan kesabaran yang dalam di hati sanubari ibu, kata Abdullah. Maka Asma menjawab, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membuat engkau teguh memegang apa yang disukainya dan yang ibu sukai pula. Mendekatlah kepada ibu, anakku. Ibu ingin mencium baumu dan menyentuhmu. Agaknya inilah saat terakhir bagi ibu untuk menciummu. Pendengar yang budiman, Abdullah menjatuhkan diri ke pangkuan ibunya. Hidung Asma beranjak dari kepala ke muka dan ke tengkuk Abdullah. Tangannya menyentuh tubuh Abdullah. Tetapi tiba-tiba Asma menarik kembali tangan yang keriput seraya bertanya, apa yang kau pakai ini, hai Abdullah? Baju besi, bu, jawab Abdullah. Untuk apa pakaian seperti ini dipakai oleh orang yang ingin syahid? Tanya Asma. Aku memakainya untuk menyenangkan hati ibu, jawab Abdullah. Tanggalkan baju besi itu. Tanpa baju besi itu, engkau lebih memperlihatkan semangat yang tinggi dan keperkasaan. Di samping itu, engkau dapat bergerak dengan leluasa, ringan dan lincah. Sebagai gantinya, pakailah celana rangkap. Seandainya engkau tewas, auratmu tidak mudah terbuka, kata ibunya dengan penuh kasih sayang. Abdullah melepas baju besinya, kemudian memakai celana rangkap. Sesudah itu, dia pergi ke Masjidil Haram meneruskan pertempuran sambil berpesan kepada ibunya, Ibu, jangan bosan mendoakanku ya bu. Pendengar yang budiman, Asma menadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, wahai Allah, kasihanilah dia karena sholatnya yang panjang, diselingi tangis penuh di tengah malam yang buta, ketika orang-orang lain sedang tidur nyenyak. Duhai Allah, kasihanilah dia yang sering menahan lapar dan haus ketika bertugas jauh dari Madinah atau Mekah dalam menunaikan ibadah puasa karenamu. Duhai Allah, kasihanilah dia yang selalu berbuat kebaikan dan menuntut kasih sayang kepada ibu dan bapaknya. Duhai Allah, aku serahkan dia ke dalam pemeliharaanmu, dan aku ridho dengan apa yang telah engkau tetapkan baginya, dan berilah aku pahala orang-orang yang sabar. Pendengar yang budiman, sebelum matahari terbenam di sore hari itu, Abdullah bin Zubair syahid menemui Rabbnya. Pendengar yang budiman, lebih kurang 17 hari setelah kematian putranya, Asma wafat pula, menyusul putranya tercinta. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rahmatullah dalam usia 100 tahun. Walaupun usianya sudah lanjut, namun giginya masih utuh semua. Tidak ada yang tanggal satupun. Daya pikirnya tetap kuat dan prima. Semoga Allah meridhoi kedua hambanya, Asma dan Abdullah bin Zubair putranya radhiyallahu anhuma. Saat terakhir
akhir kepergianmu, ku tak berada di sisimu, hingga rasa sesak di dadaku menjerit, menangislah daku. Belum puas berbakti padamu, belum cukup membahagiakanmu, namun bila kehendak yang kuasa, tiada satu pun yang dapat mengelak. Sungguh engkau berarti bagiku, kini kau tiada bersamaku. Ku selalu berdoa, semoga Allah membahagiakanmu. Ibu, menyayangiku, ajaranmu akan ku jalani. Kau menjadi teladan bagiku di dalam hidup hingga akhir nanti. Sungguh engkau berarti bagiku, kini kau tiada bersamaku. Ku selalu berdoa, semoga Allah membahagiakanmu. Ibu, sungguh engkau berarti bagiku, kini kau tiada bersamaku. Ku selalu berdoa, semoga Allah membahagiakanmu. Demikianlah pendengar yang budiman, sebuah kisah biografi singkat mengenai Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang sangat kuat keimanannya, seorang wanita yang cerdas, dan nasihatnya bisa menyelamatkan Abdullah bin Zubair putranya. Mudah-mudahan kita memiliki ibu seperti Asma binti Abu Bakar, kita memiliki istri seperti Asma binti Abu Bakar, dan mudah-mudahan kita memiliki anak perempuan seperti Asma binti Abu Bakar. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Demikianlah pendengar budiman, akhir kisah-kisah teladan hari ini. Saya Umar Abdullah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah teladan ini untuk kehidupan kita, sehingga hari demi hari menjadi lebih baik. Kritik, saran, dan masukan bisa Anda kirim melalui SMS di 0856 9492 4411 atau email ke mediaislamnet@yahoo.com. Informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, radio-radio yang menyiarkan program ini di seluruh Indonesia, dan info-info lainnya bisa Anda klik di www.gaulislam.com. Kita jumpa lagi esok hari. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin.
Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.